Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Oktavia Sari. Saya berasal dari kelas 4A Akuntansi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan membacakan 4 ayat dan 3 hadis pendidikan ekonomi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah tafsir dan hadis pendidikan ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Alfiah. Baiklah, untuk ayat yang pertama yaitu membahas mengenai usaha ekonomi yang halalan thayyiban. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasannya kita sebagai manusia yang berada di bumi dan tinggal di bumi untuk hendaknya mencari makanan dan mencari minuman yang halal bagi diri kita sendiri, serta kita harus menghindari makanan dan minuman yang haram. Kemudian selanjutnya yaitu ayat kedua mengenai perdagangan dan bisnis dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala ta'kulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Lalu janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwasannya kita dalam berdagang hendaknya mengurangi cara yang batil atau cara yang tidak benar dalam Islam. Kemudian ayat yang ketiga yaitu menjelaskan mengenai perbankan dan riba dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Dari ayat tersebut bahwasannya kita mengetahui riba itu merupakan hal yang haram dan wajib bagi manusia untuk menghindarinya. Kemudian ayat yang keempat yaitu menjelaskan mengenai penggadaian dalam Al-Quran surah Al-Mudassir ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Yang artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Nah, dari maksud ayat di atas yaitu menjelaskan bahwasannya dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah, baik yang muslim maupun yang kafir, yang ingkar ataupun yang taat, semuanya tergantung kepada Allah. Tiap jiwa itu terikat kepada Allah, tergantung amal yang dikerjakannya di bumi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hadis yang pertama yaitu bertemakan perdagangan dan jual beli. An Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yaftariqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kazaba muhiqatil barakatu mim bai'ihima. Yang artinya, penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih atau khiyar selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya hilanglah keberkahan pada mereka dalam transaksi tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasannya dalam transaksi jual beli diharuskan bersikap jujur dan saling terus terang antara sesama pembeli, antara pembeli dan penjual. Kemudian hadis yang kedua yaitu bertemakan perbankan dan riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'u. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama-sama berdosa. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut kita ketahui bahwasannya riba memang benar-benar hal yang keji dan haram. Bagi kita sebagai manusia hendaknya menghindari perbuatan riba yang biasanya kita dapatkan pada transaksi dalam perbankan konvensional. Kemudian hadis yang ketiga yaitu mengenai penggadaian. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'ama fi min yahudi ila ajali warahanahu dir'an min hadidi. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berhutang dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Dapat diketahui bahwasannya ternyata pada masa Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia juga melakukan penggadaian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari keempat ayat dan 3 hadis yang sudah saya sampaikan tadi. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.